Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat dakwah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mencoba menghitung nikmat yang aku berikan, maka niscaya kalian tak akan sanggup untuk menghitungnya. Salah satu nikmat terbesar yaitu nikmat keimanan. Nikmat keimanan inilah yang membawa kita kepada jalan yang benar, membawa kepada keridhaan Allah dan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah jaga iman kita sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah. Semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang telah mendahului kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan berada di barisan para penolong agama Allah sampai dengan yaumul kiamah nanti. Sahabat dakwah dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih kepada channel YouTube Berendo Dakwah yang meminta saya untuk mengisi materi terkait jangan bersedih, jodoh pasti bertemu. Nah, maka dari itu apresiasi untuk channel YouTube Berendo Dakwah ini. Mari kita dukung channel ini dengan subscribe, like, and share. Insya Allah menjadi wasilah kita dalam berdakwah, mengembangkan dakwah di Provinsi Bengkulu. Kalau dilihat dari judulnya, sepertinya materi ini ditujukan kepada orang-orang yang sedang dalam penantian atau dalam pencarian jodohnya. Bil khusus mungkin yang sudah mencari bertahun-tahun tapi belum bertemu. Atau menjalin hubungan bertahun-tahun, kandas di tengah jalan. Atau mungkin yang sudah mencoba berkali-kali menjalin sebuah hubungan, namun belum ada yang pas. Nah, maka mudah-mudahan sharing dari saya terkait dengan materi jodoh pasti bertemu, ini dapat bermanfaat bagi kita semua insya Allah. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma razaqahullahu imra'atan salihatan, faqad a'anahu Allahu ala syurti dinihi, falyattaqillah fi syurtil baqi." Rawahul Baihaqi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah rezekikan kepadanya berupa seorang istri yang soleha, maka itu artinya dia telah mendapatkan separuh agamanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggenapkan separuh agama sisanya. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasannya jodoh itu adalah bagian daripada rizki yang Allah karuniakan kepada kita. Maka berbicara tentang rizki ini sejatinya sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging dan membentuk tulang belulang. Barulah pada ketika usia janin 4 bulan di dalam kandungan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Thumma yursalu ilaihil malak fayanfakhu fihi ruh, wa yu'maru bi arba'atin kalimat." Ketika janin berada 4 bulan di dalam kandungan, barulah Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh, memberi kehidupan kepada sang janin. Kemudian diperintahkan kepada malaikat itu untuk menuliskan tentang 4 hal. Apa itu? Bikatbi rizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa sakiyun au sa'id. Jadi menuliskan 4 hal. Yang pertama adalah terkait dengan rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, dan keadaan dia di dunia senang dan juga susahnya. Maka sahabat dakwah dimanapun Anda berada, yang harus kita yakini bahwasannya jodoh bagian dari rizki, dan rizki sejatinya adalah sebuah ketetapan yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun, walaupun jodoh atau rizki sudah ditetapkan oleh Allah, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mengetahui
berapa besar bagian rezeki yang ia dapatkan, rezeki seperti apa yang ia dapatkan, begitu juga terkait dengan jodoh. Siapa jodohnya, orang mana dia, seperti apa bentuknya, tidak ada yang tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka peluang ikhtiar kepada setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka. Maka Allah membuka pintu ikhtiar kepada kita dalam setiap aktivitas kehidupan kita, termasuk dalam mencari jodoh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita bagi yang ingin mendapatkan rizki dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kemudian kita diperbolehkan untuk memiliki impian, memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki jabatan. Semuanya dilakukan dengan ikhtiar dan pilihan. Begitu juga di dalam mencari jodoh. Kita dipersilahkan untuk berikhtiar, memilih mau jodoh yang seperti apa. Mau dia dari kalangan perawat, mau dia kalangan PNS, mau dia kalangan biasa, mau dia cantik, mau dia rambutnya panjang, mau dia kulitnya putih, kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar menentukan pilihan terhadap calon pasangan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita dalam mencari jodoh kita. Namun di balik semua ikhtiar yang kita lakukan, tetaplah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan jodoh kita, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kita hanya bisa berusaha, tetapi Allah juala yang menentukan. Apakah mungkin kita tidak mendapatkan jodoh di dunia? Bisa saja. Sudah mencari lama sampai meninggal tidak dapat jodoh. Tetapi selagi kita diberikan kehidupan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dan kesempatan, maka Allah Subhanahu wa taala masih membuka peluang kepada kita untuk menggapai rezeki kita, di antaranya untuk menggapai jodoh yang kita inginkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Namun, sahabat dakwah dimanapun Anda berada, yang perlu kita perhatikan dalam mencari jodoh kita adalah orientasi kita atau tujuan kita dalam mencari jodoh. Maka ini hal yang terpenting. Kenapa? Karena kita harus tahu kemana arah daripada pencarian kita ini. Ada orang yang ingin mencari jodoh sekedar melestarikan keturunan. Ada orang mencari jodoh lantaran dia merasa kesepian. Tetapi yang harus kita pahami sejatinya adalah ketika kita sendiri dalam keadaan jomblo, kita diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti telah menikah dan mendapatkan jodoh, sejatinya meningkatkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersama-sama dengan jodoh kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perkara jodoh yang sudah kita dapatkan ini malah menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, ketika salah seorang anak daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, namanya Abdullah, dia menikah dengan seorang wanita yang cantik jelita namanya Atikah. Karena kecantikan dari Atikah, maka Abdullah yang awalnya rajin melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia terlena dengan kecantikan Atikah, lebih banyak bermanja-manja dengan istrinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu memperhatikan apa yang dilakukan oleh anaknya Abdullah. Maka Abu Bakar menegur anaknya, bahkan menyuruh Abdullah untuk menyeraikan istrinya Atikah. Kita ingat juga cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia mengunjungi anaknya Ismail. Ketika datang sampai di rumah Ismail, dia tidak temui Ismail, yang ditemui hanyalah istrinya. Ibrahim menumpang beberapa waktu di kediaman Ismail sambil memperhatikan apa yang dilakukan oleh istri daripada Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Ibrahim pamit akan pulang, dan Ismail juga tak kunjung datang, maka Ibrahim berpesan kepada istrinya untuk Ismail mengganti palang pintunya. Maka ketika Ibrahim sudah pulang, Ismail sampai, istrinya menceritakan ada seorang laki-laki tua yang datang ke rumah kita berkunjung, kemudian menetap beberapa hari. Kemudian Ismail berkata, apakah ada yang dipesankan oleh laki-laki tua tersebut? Maka istrinya menjawab, tolong kamu ganti palang pintu rumahmu.
Maka tahulah Ismail bahwasanya terdapat akhlak yang jelek daripada istrinya, itu artinya bapaknya Ibrahim berwasiat atau meninggalkan pesan supaya Ismail untuk menceraikan istrinya. Maka sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan di dalam hati kita orientasi ketika kita akan menikah, bahwasannya langkah yang kita lakukan ini adalah langkah untuk menggenapkan separuh agama kita. Maka ketika kita membangun orientasi yang tepat, maka kita akan melakukan dengan cara-cara yang tepat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang terpenting daripada sebuah hubungan adalah hubungan tersebut membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam pun diajarkan kita untuk memilih pasangan, baik laki-laki dan perempuan. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Tunkihul mar'ah li arba." Wanita dinikahi karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan juga karena agamanya. Namun, yang terpenting dari 4 hal ini adalah agama daripada calon mempelai wanita tersebut. Begitu juga dengan seorang wanita yang hendak memilih seorang laki-laki. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah kepada wali seorang wanita, apabila datang seorang laki-laki yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Sebab kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi ini. Maka diperintahkan di dalam Islam untuk mencari orang yang kuat agamanya, baik akhlaknya, diutamakan daripada hal-hal yang lain. Kecantikannya, pekerjaannya, jumlah hartanya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang diperhitungkan di dalam Islam dalam membangun sebuah rumah tangga atau mendapatkan seorang jodoh adalah seorang jodoh yang soleh dan soleha yang mampu menggenapkan separuh agamanya, mendekatkan diri kepada Allah dan membangun menuju surga secara bersama-sama. Sahabat dakwah dimanapun Anda berada, untuk itu dalam mencari jodoh, jikalau kita mencari yang sempurna, maka dikatakan man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa mencari seorang sahabat yang tanpa cacat dan tanpa celah, maka dia tidak akan mendapatkan sosok tersebut selamanya. Begitu juga dalam mencari jodoh. Barang siapa yang mencari jodoh yang dia ideal betul, perfeksionis, maka selamanya kita tidak akan mendapatkan jodoh tersebut. Kenapa? Karena sejatinya manusia tempat kurang dan salah. Maka dari itu yang terpenting dari seorang calon, dari seorang jodoh, yang terpenting itu dilihat adalah agamanya. Harta bisa habis, kecantikan bisa memudar, nasab bisa berubah. Kenapa? Karena mungkin dari keturunan yang baik bisa menjadi buruk. Kenapa? Karena satu dan lain hal. Tetapi agama, maka itu akan dibawa terus sampai mati. Dan kemudian sahabat dakwah yang dirahmati Allah, yang terpenting juga dari kita yang sedang berikhtiar mencari jodoh adalah, maka lakukan amalan-amalan yang dapat mengundang rezeki. Karena jodoh adalah bagian dari rezeki, kita lakukan amalan-amalan yang dapat mengundang rezeki dan mengundang jodoh. Di antaranya apa? Rajin melakukan sholat duha. Kemudian perbanyak bersedekah. Kemudian melakukan sholat hajat, sholat malam, dan lain sebagainya. Dan tentunya memperbanyak doa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, maka Allah akan kabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Ini bukan terkait dengan cepat atau lambat, tetapi kita berharap dari setiap untayan doa yang kita lakukan, kita mendapatkan jodoh di waktu yang tepat, dan kita sudah siap untuk mendapatkan jodoh tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.